Kita akan mulai kegiatan hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Fajrinul Haq, falyatafaddal Ustadz. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-bapak, Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kita mulai. Mudah-mudahan setelah mendapatkan informasi dari Ustaz Hasan nggak ada yang kabur nantinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wassalamu taslimu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita bacakan Al-Fatihah untuk orang-orang yang telah memberikan kebaikan untuk diri kita, saudara-saudara kita, keturunan kita, orang tua, guru-guru, dan para ulama yang kita mengambil istifadah dari karya mereka semuanya. Dan tak lupa untuk jiwa kita juga, untuk diri kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya ketenangan lahir dan batin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai masuk ke dalam surat Al-Adiyat. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Okay. Kita akan bahas yang pertama ayat 1 sampai 5 tadi. Ya. Di surat ini gitu ya, setelah di surat-surat sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala itu bersumpah dengan ciptaan yang lain seperti Asyams, At-Tariq, terus Duha, Tin dan sebagainya. Maka lalu Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan ciptaan yang lainnya berbentuk binatang atau hewan. Nah, Al-Adiyat itu nanti ada dua makna terkait dengan Al-Adiyat. Makna yang pertama, Al-Adiyat itu adalah kuda perang, gitu ya. Yang kedua, Al-Adiyat itu adalah Al-Ibil. Ibil itu onta. Nah, itu ya. Yang pertama adalah kuda perang, yang kedua adalah onta. Dhabhan itu adalah suara yang keluar dari mulut binatang yang disebabkan karena
kencangnya lari binatang itu. Ya, itu disebut dengan dobhan. Dia bukan suara suara binatang seperti bukan meringkik, seperti kalau kambing misalnya, sapi, bukan seperti itu. Tapi dia adalah suara yang keluar karena kecepatan lari yang dihasilkan dari binatang itu sendiri. Kalau mungkin manusia tergopoh-gopoh kali. Itu. Itu biasanya keluar dari suara nafas kuda ketika kuda itu berlari dengan sangat cepat. Itu. Ya. Di ayat 1 sampai 5 Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan binatang yang namanya kuda, kalau kita mengambil pendapat kuda. Lalu dengan apa nanti yang terjadi setelah kuda itu melakukan aktivitas. Kalau di ayat pertama wal 'adiyati dhabha, itu berarti kuda itu berlari dengan sangat kencang sekali, gitu ya. Yang kedua fal muriyati qadha, ya, karena kuda itu mempunyai sepatu yang berasal dari besi, maka ketika kuda itu lari dengan sangat kencang lalu ya terkena dengan bebatuan, maka akan keluar percikan api kecil-kecil. Itu yang maksud dengan fal muriyati qadha. Itu ya. Maka setelah itu akan ada yang disebut dengan debu-debu yang bertebaran karena dampak dari kaki kuda yang berlari sangat kencang itu. Itu makna dari fa'asarna bihi naq'a. Naq'a itu adalah debu. Fawasatna bihi jam'a. Maka kuda itu mempunyai tujuan. Apa tujuannya? Fal muriyati qada fal mughirati subha. Kelewat ayat ketiga. Fal mughirati subha itu maksudnya adalah kuda-kuda yang menyerang musuh ketika pagi hari. Mughirat itu artinya penyerangan. Itu subha itu adalah waktu pagi. Jadi dimaksud dengan fal mughirati subha adalah penyerangan yang dilakukan di pagi hari. Lalu fa'atharna bihi naq'a itu adalah debu-debu yang dihasilkan dari kencangnya lari kuda itu sendiri. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a maksudnya adalah maka kuda itu langsung menerobos ke tengah-tengah musuh. Itu ya. Kalau kita melihat bagaimana surat ini menggambarkan tentang fungsi kuda, gitu ya. Jadi kita bisa pahami bahwasannya di antara binatang yang mempunyai keistimewaan ya, adalah al-adiyat atau kuda perang gitu. Apa istimewa kuda itu? Pertama, dia kalau kita ingin mengejar musuh, maka dia bisa untuk mengejar musuh dengan sangat cepat. Yang kedua, kalau dalam keadaan kalah, maka kuda itu bisa jadikan sebagai cara untuk melarikan diri. Nah, perang itu kan cuma dua kondisinya. Pertama, kita menyerang dan menang. Yang kedua, kita kalah dan mundur. Nah, dua hal ini yang bisa yang hanya bisa melakukan dengan sangat cepat itu kuda saja. Nah,
Manusia sehebat-hebatnya tidak bisa lari secepat kuda. Itu. Ya, dan sehebat-hebatnya juga tidak bisa mengejar orang yang menggunakan kuda. Ya. Kalau manusia tercepat beberapa tahun ke belakang itu adalah namanya Usain Bolt, dia bisa lari 100 meter tidak sampai 10 detik. Nah, itu kalau dibandingkan dengan kuda ya ternyata masih kalah. Itu manusia tercepat saat ini. Ya, 100 meter nggak sampai 10 detik. Nah, itu. Itu nggak tahu tuh. Ya. Nah, dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala itu bersumpah, ya, pertama Allah itu bersumpah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi karena Al-Quran itu adalah hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW, maka nanti hampir semua sumpah dalam Al-Quran itu mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dalam Al-Quran kita dapatkan Allah itu bersumpah dengan Nabi Muhammad. Itu kita dapatkan dalam surat Yasin. Maka ayat pertama, Yasin wal Qur'anil, itu sebagian ulama, sebagian ahli tafsir menyebutkan yang dimaksud dengan Yasin, sumpahnya Allah itu adalah sumpah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu. Yang kedua, Allah itu bersumpah dengan umur dan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu ada terdapat di dalam surat Al-Hijr ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Maka aku bersumpah dengan umurmu wahai Muhammad SAW. Dan yang terakhir, Allah bersumpah dengan kuda yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berperang. Itu ada dalam surat Al-Adiyat dari ayat 1 sampai ayat 5. Itu. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Itu. Selanjutnya, binatang yang agak susah untuk ditaklukkan itu adalah kuda. Tetapi kalau kuda itu sudah bisa ditaklukkan, dia akan menjadi binatang yang paling jinak terhadap tuannya. Nah, itu Pak. Jiwa kita itu ya. Nah, bukan diri, tapi jiwa kita. Apa beda diri dengan jiwa? Diri itu tidak akan bisa berfungsi kalau tidak ada jiwanya. Nah, itu. Nah, jiwa kita ini itu bagaikan kuda liar. Maka dia kalau tidak kita atur, tidak kita tundukkan, dia akan menjadi liar. Itu. Sebagaimana kuda perang itu kalau tidak dididik, tidak diatur, dia tidak akan berfungsi dengan sesuai fungsinya. Dia akan menjadi kuda saja. Ya. Tapi ketika kuda itu dididik menjadi kuda perang, maka dia akan berani. Dia tidak akan takut. Ketika tuannya meminta untuk maju ke depan dengan sangat kencang, maka dia akan lari dengan sangat kencang dan tidak pernah akan mundur. Itu. Nah, jiwa kita tuh seperti itu. Kalau jiwa ini nggak pernah kita didik untuk tunduk kepada Tuhan, maka dia akan semaunya saja. Itu. Maka jangan heran kalau ada manusia yang seenaknya aja, semaunya saja. Itu. Karena jiwanya jarang atau nggak pernah dijinakkan itu. Itu. Maka paling susah itu adalah mengatur jiwa kita. Nah, itu.
Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Ya ayyatuhan nafsul mut, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Itu. Kenapa jiwa itu menjadi tenang? Maka jiwa yang tenang itu adalah karena dia sering dididik, dia sering diisi, dia sering dikoreksi dan lain sebagainya. Itu. Bagaimana cara mendidiknya? Maka cara didiknya ala bizikrillahi tatma'innul, isi dengan kebaikan, hilangkan sesuatu yang itu membuat jiwa kita ini menjadi keras gitu ya. Maka enggak heran ketika Al-Quran itu menggambarkan bagaimana manusia itu di dunia ini. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Gitu. Jadi banyak itu nanti di neraka penghuninya dua, manusia dan jin. Tapi apa penyebab manusia itu masuk dalam neraka? Pertama, lahum qulubun la yafqahuna. Punya hati tapi enggak digunakan sebagaimana fungsinya. Gitu. Lahum adzan, dia punya telinga tapi telinganya juga enggak digunakan sebagaimana mestinya. Gitu. Punya mata juga seperti itu. Gitu. Nah. Lalu ayat itu melanjutkan ulaika kal an'am, mereka itu sebenarnya seperti binatang-binatang ternak. Nah, kuda itu termasuk binatang peliharaan, gitu ya. Nah, bahkan Al-Quran lebih lagi menjelaskan ternyata kadang-kadang manusia itu lebih buruk dibandingkan binatang ya. Maka saat ini ada manusia yang suka dengan sesama jenis itu tuh. Dia tidak menggunakan otaknya, dia nggak menggunakan hatinya, dia nggak menggunakan telinga, dia nggak menggunakan itu ya. Dan sampai saat ini ya, binatang itu tahu mana yang perempuan, mana yang maka nggak pernah binatang itu sesama jenis itu jarang kalau binatang itu ya. 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 Dan gambaran surat Al-Adiyat itu menunjukkan jiwa manusia sebenarnya seperti itu. Dia akan lari dengan cepat ketika jiwa itu terhubung dengan Tuhannya. Itu. Dan itu akan memberikan dampak kepada orang-orang sekitarnya. Gitu. Ya. Dan kata dobha itu menunjukkan bahwasannya kuda nih Pak, sebinatang-binatangnya kuda ya, dia tidak pernah akan berhenti sampai tuannya itu bilang berhenti gitu. Artinya kuda itu secapek-capeknya dia tetap taat kepada Tuhannya, kepada tuannya. Manusia harusnya secapek-capeknya dia mengalami kehidupan, menjalani kehidupan dunia ini dengan berbagai macam bentuk yang dihadapinya oleh manusia, maka seharusnya manusia itu jangan sampai dia berhenti beribadah kepada Tuhannya atau taat kepada Tuhannya. Karena kuda saja itu, dobha itu kan gambaran tentang bagaimana kuda itu diperas dengan sedemikian rupa sehingga tenaganya itu keluar semuanya, dan itu tidak berhenti dia. Dan dia akan berhenti ketika sampai di tempat tujuan. Apa tujuan manusia hidup di dunia ini? Tujuan manusia apa hidup di dunia?
Jangan sampai kita nggak tahu tujuan kita hidup. Apa tujuan kita hidup di dunia? Tujuan kita hidup di dunia adalah menuju kepada kematian. Itu. Kematian itu adalah finishnya kita. Maka ketika kita belum mati, maka kita belum sampai tujuan tuh. Maka perlu di sana kita terus berjalan, berlari dan lain sebagainya. Sampai Allah Subhanahu wa taala bilang, sudah waktumu, berhentilah kita. Barulah kita pulang. Itu. Kuda tuh kayak gitu, Pak. Jadi secapek apapun kuda, dia tetap tunduk taat kepada tuannya, majikannya. Maka sehebat apapun hidup kita saat ini, yang Allah berikan kita pada saat ini, itu harusnya bisa lebih baik daripada kuda. Harusnya. Kenapa? Karena kuda nggak punya akal, kuda harusnya bisa lebih baik dibandingkan dengan kuda. Dan itu isyarat bahwasannya secapek apapun kita menjalani kehidupan ini, maka jangan pernah berputus asa kepada dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Secapek apapun kita menjalani kehidupan ini, maka jangan pernah terputus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, maka jangan pernah itu membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Justru seharusnya adalah sebaliknya. Dan inilah yang perlu kita tadabburi dari ayat-ayat seperti ini. Kalau kuda saja dia terus berlari dan tidak pernah berhenti sampai tuannya bilang berhenti, masa kita mau berhenti di tengah jalan Allah belum bilang kita berhenti? Itu. Padahal Allah masih memberikan kita nafas, masih berikan kita kemampuan dan lain sebagainya. Maka yang dimaksud dengan bahwasannya Al-Quran itu bisa menjadi Rabiul Qulub, seperti musim semi itu, ya, bisa menyuburkan hati, bisa menenangkan hati dan sebagainya. Itu adalah ketika kita bisa dan mendapatkan hal-hal yang kita bisa nikmati dari Al-Quran itu sendiri. Ya, meskipun membacanya saja itu akan mendatangkan ketenangan, tapi akan lebih nikmat itu kalau kita bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran itu sendiri. Itu ya. Nah, maka ayat 1 sampai 5 itu sebenarnya adalah gambaran Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan binatang, yaitu kuda. Supaya manusia itu berpikir, supaya kita mau mengambil pelajaran dari kuda itu. Gitu ya. Apapun itu bentuk pelajarannya itu bisa kita dapatkan dari kuda. Gitu. Baik tentang ketaatan kepada tuannya, baik tentang kesungguhannya dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya
seharusnya ya, kuda itu ya, fungsinya adalah bukan untuk hanya sekedar sebagai perhiasan saja, dan bahkan hanya untuk litafahur. Tafahur itu untuk membangga-banggakan, bukan ya. Kalau dulu mungkin di antara binatang yang paling berharga adalah onta dan kuda. Mungkin sekarang berbeda, gitu ya. Meskipun kuda masih menjadi binatang yang hanya dimiliki oleh beberapa orang, gitu ya, karena harganya juga lumayan, gitu ya. Tapi mungkin bisa kita ambil persamaannya Lamborghini. Kalau kita mempunyai kendaraan, entah itu motor ataupun kendaraan roda 4, maka sebisa mungkin kendaraan tersebut bukan hanya sebatas sebagai perhiasan yang kita punya, dan juga nauzubillah kita jadikan sebagai bahan untuk membanggakan diri. Tetapi bagaimana sebisa mungkin kendaraan-kendaraan itu bisa mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Itu yang perlu kita lakukan, ya. Nah, kuda juga seperti itu, ya. Maka ada kuda-kuda yang memang khusus untuk berjihad, dan itu memang disiapkan, gitu. Bahkan dalam surat At-Taubah, dalam surat wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, gitu. Maka persiapkanlah dengan secara semaksimal mungkin. Apa yang perlu kita siapkan adalah kuwah, kekuatan. Nah, kekuatan di sini itu banyak sekali maknanya, Pak. Ada yang maksudnya adalah kekuatan materi, kekuatan fisik, dan apapun itu bentuknya yang dia mendatangkan, melahirkan kekuatan. Yang kedua disebutkan wamir ribatil khaili, dan dari kuda-kuda yang besar dan kuda-kuda yang gagah itu. Apa fungsinya? Fungsinya adalah turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kalau sekarang itu perbandingannya adalah kalau suatu negara mempunyai alutista perang yang hebat, dia akan diperhitungkan oleh negara lain. Itu sudah diinformasikan oleh Al-Quran. Kalau kita ingin diperhitungkan oleh orang lain, paling tidak kita mempunyai satu kelebihan yang itu tidak dimiliki oleh orang lain. Itu. Kenapa? Karena manusia itu memang konsepnya adalah dia akan merendahkan manusia yang lain. Itu. Jadi nggak usah heran, karena itu kita akan dapatkan di ayat selanjutnya. Itu manusia seperti itu. Ya, maka supaya kita itu bisa dipandang oleh manusia yang lain, kita harus punya sesuatu. Apa yang kita punya, ya apa yang saat ini Allah berikan kepada kita, itulah yang kita maksimalkan. Gitu. Sehingga nanti orang itu tidak memandang rendah kita. Gitu. Maka semakin banyak satu negara mempunyai pesawat tempur, dia akan diperhitungkan oleh negara yang lain. Semakin banyak satu negara punya kapal perang, dia akan diperhitungkan oleh negara yang lain, gitu. Semakin canggih alat tempur yang dimiliki oleh negara tertentu, dia akan diperhitungkan oleh negara lain, gitu. Maka fungsinya itu yang perlu kita tambah lagi. Jadi bukan hanya sebatas untuk zinah saja, untuk perhiasan saja, tapi juga buat apa kira-kira yang itu bisa mendatangkan kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Itu yang perlu kita perhatikan. Ya.
Selanjutnya di ayat 6, innal insana li rabbih lakanud. Itu. Ya. Kanud ya, itu artinya adalah menolak kebenaran dan kebaikan. Jadi kanut itu artinya adalah menolak kebenaran dan menolak untuk mengapresiasi kebaikan. Gitu ya. Itu kanut namanya, Pak. Ya. Maka di sini di ayat 6 itu Allah gambarkan bagaimana tabiat manusia. Maka tabiat manusia adalah innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu mereka akan durhaka atas nikmat Tuhannya. Nah, itu. Ya. Nanti ada beberapa makna kanut yang lain. Yang pertama adalah sifat kanut itu adalah al-lawam. Lawam itu adalah sering mengeluh. Orang yang mengeluh terhadap ketetapan Tuhannya, ya, dan selalu menghitung-hitung terkait dengan ujian, cobaan dan lain sebagainya, dan lupa terhadap nikmat dan masa lapang. Itu disebut dengan kanut yang pertama. Jadi kanut itu adalah sifat orang yang selalu ketika diuji itu merasa paling sial di dunia dan dia lupa terhadap nikmat yang lainnya. Itu ya. Itu kanut itu, Bang. Nah, jadi nanti ya, kalau kita dapetin teman lupa kebaikan kita, ya nggak usah heran, karena kadang-kadang kita juga lupa akan kebaikan Tuhan kita. Nah, ini. Nah, ini. Atau sebaliknya, atau ada orang yang gara-gara satu perselisihan itu melupakan semua kebaikan yang pernah dilakukan orang lain kepadanya. Itu banyak, itu nggak usah heran. Nah, itu ya. Kenapa? Karena kita juga kadang-kadang seperti itu. Maka kita termasuk sebenarnya yang seperti itu. Nah, itu. Ya. Itu yang pertama, kanut seperti itu. Yang kedua, Imam Fudail bin Iyad, beliau menyampaikan kanut itu adalah orang yang apabila ditimpa satu keburukan lalu kemudian dia melupakan nikmat Allah yang banyak yang telah diberikan kepadanya. Itu kanut, Pak. Gitu. Kira-kira kita kayak gini nggak nih?
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala satu ujian, lalu kita lupa nikmat yang lainnya. Kita lupa nikmat mempunyai keturunan, kita lupa nikmat mempunyai pasangan yang berpenghasilan, kita lupa nikmat rumah yang Allah berikan kepada kita, kita lupa nikmat kita punya kendaraan, kita lupa nikmat apa tuh? Sehat dan lain sebagainya. Nah, itu disebut masuk dalam kategori kanut menurut Imam Fudail bin Iyad. Itu. Lalu ada kanut yang lain. Kanut yang lain itu adalah dia susah untuk bersyukur kepada hal yang kecil dan lupa berterima kasih ketika mendapatkan hal yang besar. Itu kanut. Nah, ini kadang-kadang kita mulut lupa untuk kita kontrol dan kita didik. Kita dapat kiriman dari tetangga, kita buka langsung gini doang. Itu hati-hati tuh. Itu masuk ke dalam kanut. Kita tidak susah untuk mensyukuri nikmat yang kecil, tapi kita lupa ketika mendapatkan nikmat yang besar. Lupa kepada siapa? Bukan lupa kepada Allah. Ya. Maka manusia itu nanti akan seperti ini modelnya, Bu. Ya. Ya. Selanjutnya nanti kita mau masuk model yang seperti ini atau masuk yang ke pengecualian. Itu. Nah. Jadi kita nggak bisa tuh membuat mengeneralisir manusia itu seperti enggak. Ada manusia-manusia yang dia tidak seperti ini. Gitu. Nah, sekarang kita mau masuk yang manusia yang pengecualian tersebut atau masuk yang manusia yang seperti ini. Nah, itu. Mayoritasnya manusia itu dia akan seperti ini. Tapi ada sosok-sosok yang tidak seperti ini. Gitu ya. Nah, siapa sosok-sosok yang seperti ini? Ya, banyak di dunia, Pak. Ya. Dari zaman Nabi Muhammad, sahabat sampai sekarang itu masih ada. Gitu ya. Nah, maka tinggal kita mau masuk ke kategori yang mana? Masuk yang kanud atau yang masuk yang pengecualian. Nah, itu. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Itu. Pertama, maksud dari ayat ini adalah nanti ketika hari kiamat itu manusia akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membela dirinya masing-masing. Itu. Nah, maka semua nanti ditampilkan catatan amal kebaikannya dan keburukannya. Itu. Maka ketika itu ditampilkan, manusia nanti diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan manusia, kalau kamu ingin kalau sekarang banding namanya. Nah, itu. Boleh. Itu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka nanti manusia
dia akan la syahid. Pertama, dia akan menyaksikan itu dengan dirinya sendiri, apa yang telah dilakukannya. Jadi ketika dihadapkan semua catatan amal kebaikannya, kira-kira tinggal hanya dua, kita mau mengelak atau mau mengakuinya. Kalau kita mau mengelak, maka itu Allah berikan kesempatan. Ya. Tinggal nanti apa bukti yang bisa kita jadikan untuk kita mengelak itu. Yang kedua, ketika kita mengakuinya, maka itulah yang dimaksud dengan la syahid. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, siapa nanti akan menjadi saksi atas semua amal manusia, ya, maka yang akan menjadi saksi atas amal manusia nanti itu adalah Rabbuhu, Tuhannya. Itu. Ya. Maka sesungguhnya Tuhannya manusia itu akan menjadi saksi bagi manusia nanti di akhirat ketika mereka dihadapkan dengan amalnya masing-masing. Sebenarnya ayat ini terusan dari ayat sebelumnya, supaya manusia itu jangan sampai melakukan yang disebut dengan kanut itu tadi. Kenapa? Karena ketika manusia melakukan kanut, itu siapa yang menjadi saksinya? Ya Tuhannya. Gitu. Ya. Maka nanti tidak ada satu manusia yang bisa mengelak dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu ya, di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Jadi tabiat manusia yang pertama dalam surat ini adalah manusia itu gampang untuk melupakan kebaikan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Yang kedua, manusia itu pertama tabiatnya itu adalah kalau berkaitan dengan materi, manusia adalah sosok yang paling terdepan. Itu. Ya. Maka kalau berkaitan dengan materi, saudara bisa menjadi musuh, teman bisa menjadi musuh. Itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, itu maksudnya adalah manusia biasanya mempunyai kategori apa nih? Pelit gitu. Ya, kikir pelit itu. Jadi tabiat manusia itu susah untuk mengeluarkan hartanya. Makanya Allah perintahkan tuh, zakatlah minimal. Gitu. Karena susah manusia tuh, secara sukarela itu susah tabiatnya. Ya. Jadi yang pertama, manusia itu kalau berhubungan dengan materi atau harta, dia adalah orang yang paling terdepan. Itu. Maka jangan main-main dengan kalau berkaitan dengan harta itu. Ya. Itu bisa, yang namanya bunuh-bunuhan terkait harta warisan itu bukan hal yang baru. Itu. Ya, itu gara-gara harta. Itu. Kenapa tadi? Al-khair itu dalam ayat ini, wa innahu lihubbil khairi, yang maksud kata khair dalam ayat ini itu adalah harta atau materi. Tuh. Ya. Nah, yang kedua, ayat ini tuh menggambarkan manusia itu
agak susah sebenarnya untuk mengeluarkan hartanya secara sukarela. Nah, syadid itu artinya dia megang dengan keras-keras gitu. Nah, yang pertama berarti manusia itu akan mempertahankan dan memperjuangkan hartanya secara mati-matian. Itu, Pak. Ya. Ya. Maka nggak usah heran kalau kok ada ya orang seperti itu, dia menghancurkan temannya hanya untuk jabatan. Ya itu Al-Quran udah ngasih tahu, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia tuh kayak gitu. Yang materi itu kan ya harta, jabatan, ya itu materi bentuk semuanya. Nah, itu sudah disampaikan dalam Al-Quran seperti itu. Maka manusia akan mati-matian untuk mendapatkannya itu. Nah, dan yang kedua, setelah dia ada mendapatkan, maka tabiatnya susah untuk mengeluarkannya untuk jalan kebaikan, itu susah. Itu banyak pertimbangan tuh Pak Bu. Kalau untuk jalan kebaikan tuh banyak pertimbangan. Pertimbangannya untuk macam-macam gitu. Itu ya. Dari informasi dari surat Al-Adiyat, tabiat manusia lainnya. Pertama, manusia itu cenderung lupa untuk berterima kasih kepada orang lain. Itu manusia. Jadi nggak usah heran Pak Bu. Gitu. Kalau ada orang yang kita tolong, lalu kita minta tolong ke dia, terus dia nggak mau nolong, ya nggak usah sakit hati, itu sudah Al-Quran sampaikan. Gitu. Gitu. Meskipun kita lihat, wah dia nolak kita, udah nggak usah, emang seperti itu manusia. Gitu ya. Dan manusia itu tabiat lainnya apa? Mati-matian untuk mengejar materi. Materi itu ya macam itu, harta, jabatan, itu materi itu. Dia akan mati-matian memperjuangkan. Itu. Ya. Maka nggak usah heran kalau kejadian-kejadian yang terjadi saat ini di negara kita menggambarkan seperti hal yang seperti ini, nggak usah heran. Hal itu seperti itu manusia. Ya itulah manusia. Kalau nggak keterlaluan bukan manusia. Ya. Karena gambarannya apa? Lihubbi itu lihubbil khairi itu. Artinya apa? Bukan sekedar mau tapi cinta. Itu. Ya. Bukan sekedar mau tapi cinta. Itu. Maka cinta itu harus diperjuangkan. Nah itu kan. Maka dia akan memperjuangkan apa? Materi dengan mati. Nah, seperti itu. Nah, karena manusia itu cinta dengan materinya, maka dia akan pegang itu erat-erat materinya. Susah untuk itu. Nah, ini tabiat manusia bukan. Nah, coba kita kembalikan lagi dan kita bandingkan tabiat ini dengan kuda di depan tadi. Nah, itu. Kebalikannya kuda tuh. Kuda mati-matian, habis-habisan untuk apa? Untuk taat dan tunduk kepada tuannya. Manusia sekali lagi, ayat ini bukan melarang kita untuk mempunyai harta, bukan. Gitu ya. Karena banyak orang yang Allah berikan karunia harta banyak dan sebagainya, dia dermawan, itu banyak gitu. Bukan larangan, tapi ini gambaran tabiat manusia gitu. Ya. Jadi kita nggak usah kaget dan nggak usah
sakit hati. Gitu. Ya kecewa ya wajar manusia itu. Kadang sekali-sekali ya wajar lah. Itu cara Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita bagaimana cara bergantung hanya kepadanya. Itu saja udah. Husnuzon kita seperti itu. Gitu ya. Jadi apapun itu bentuknya, jangan sampai kita membuat kita itu berpaling dari Allah. Itu saja. Kalaupun nanti kita kecewa, ya udah. Itu adalah kita bersyukur Allah masih mengajarkan kepada kita cara bergantung kepada Allah saja, bukan kepada manusia. Karena bagaimana kita mau bergantung kepada manusia, yang manusia saja itu bergantung kepada yang lain. Itu. Manusia itu kan bergantung kepada yang lain, Pak. Nggak bisa manusia itu bergantung dengan diri sendiri, nggak bisa. Maka Allah itu inginkan hanya kita bergantung kepadanya saja. Meskipun jalannya nanti kita ke kanan dulu, ke kiri dulu, udah capek baru kita sadar, kenapa nggak dari dulu? Nah itu. Nah itulah mungkin cara Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk bergantung kepada itu. Ada ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita, manusia itu kadang tipologinya susah untuk berterima kasih kepada yang lainnya. Lalu manusia itu kadang mati-matian untuk memenuhi atau mencapai tujuannya, dan manusia juga kadang-kadang sangat pelit untuk diminta bantuannya. Yaitu kita nggak usah heran dan nggak usah kecewa gitu ya. Maka ketika itu terjadi dengan kita, itu yang perlu kita lakukan adalah ingat apa yang kita lakukan ketika pertama kali kita mau sholat, Pak, Bu. Apa yang kita lakukan ketika kita mau sholat? Aktivitasnya pertama kali itu dibuka dengan apa? Dengan takbir. Ya, sholat diawali dengan takbir. Masa dengan wudhu sholat? Itu sebelum sholat. Sebelum sholat harus maka ingat itu, Pak. Jadi ketika kita dihadapkan dengan seperti itu, kita ingat takbir itu. Apa takbir itu? Ya. Allahu Akbar, Allah Maha. Udah, Allah kita iya besar. Ya, ketika Allah Maha besar, ya, artinya semua yang ada di dunia ini selain Allah Subhanahu wa taala adalah kecil. Itu. Kalau bahasa sekarang itu namanya afirmasi, Bu. Bahasa keren itu afirmasi. Itu. Bahasa agamanya husnuzon. Bahasa kerennya adalah afirmasi. Gitu. Ya Allah, saya lagi butuh banget hari ini, gitu. Ya, saya berprasangka baik kepadamu ya Allah, Engkau adalah zat yang memudahkan. Itu afirmasi. Bahasa sekarang. Ya. Bahasa agamanya adalah husnudzon. Itu. Ya. Ya, itu bahasanya Pak Ari Ginanjar seperti itu. Coba Bapak Ibu afirmasi yang baik-baik. Itu. Agama mengajar apa? Coba berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka hadisnya itu kan ana inda dhanni abdi bi. Gitu. Ya, aku tuh sesuai prasangka hambaku kepadaku. Gitu. Ya.
Nah, maka gambarannya adalah kalau kita nauzubillah sebagai pelaku orang yang mati-matian untuk mengejar materi, mati-matian memegang materi, dan orang yang paling gampang untuk lupa kebaikan orang lain, maka ingat ayat selanjutnya, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil. Satu saat kita akan masuk tuh, satu saat kita akan masuk ke dalam kubur, dan satu saat itu akan dibangkitkan kembali. Artinya apa yang kita kejar secara mati-matian itu ada batasnya, itu ada akhirnya. Maka akhirnya adalah kematian, dan kematian juga nanti ada akhirnya, yaitu dibangkitkan kembali setelah kematian. Fala ya'lamu idza bu'thira ma fil. Manusia itu kok dia nggak mau menggunakan akalnya, dia nggak mau mencari tahu kenapa manusia itu kok masih mati-matian gitu. Ya. Nah, kita nih kadang-kadang masih belum sepadan usaha kita. Kalau untuk materi kita mati-matian, tetapi untuk ibadah inti itu kita masih enggak mati-matian. Setengah matinya baru mau mati, baru mati-matian. Gitu ya. Wa hussila ma fis sudur. Itu ya. Maka nanti manusia itu akan dihussil, akan dibeda-bedakan. Maka manusia itu nanti yub'atsun nas ala niyatihim. Manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niatnya masing-masing ketika mereka di dunia. Ada yang niatnya kebaikan, maka dihitung niat itu sebagai kebaikan. Ada yang niatnya keburukan, maka niatnya dihitung sebagai keburukan. Ada yang niatnya melakukan kewajiban, dia melakukan kewajiban. Niatnya melakukan sesuatu yang sunnah, maka dia akan dihitung melalui suatu hal yang sunnah. Niatnya melakukan sesuatu yang mubah, yang diperbolehkan, maka dia termasuk ke dalam yang diperbolehkan. Niatnya dia melakukan yang dilarang, melakukan yang haram, maka dia akan masuk juga itu nanti. Maka nanti manusia akan diperlihatkan sesuai dengan niatnya masing-masing ketika di dunia. Itu. Ya. Dari yang pertama, dari Nabi Adam alaihissalam sampai nanti terakhir umatnya Nabi Muhammad SAW, itu akan dikumpulkan manusia. Maka semuanya nanti disesuaikan dengan, dipeta-petakan sesuai dengan niatnya masing-masing. Ini loh niat kamu dulu ketika melakukan kebaikan, ternyata luarnya saja kebaikan, tapi niatmu bukan untuk kebaikan. Ini loh niatmu dulu ketika engkau menyembunyikan amalmu karena engkau khawatir riya terhadap dirimu sendiri, maka itu adalah kebaikan untuk dirimu. Itu. Ini niatmu. Itu yang disebut yang wahussila ma fis sudur. Maka nanti akan dipetakan semua yang ada di dalam dada kita. Itu. Ya. Maka dalam surat At-Tariq itu kita sudah bahas. Ada yang ingat Bapak Ibu? Yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Pada hari itu ditampakkan semua rahasia-rahasia.
fama lahu min quwwatin wala nasir. Dia nggak punya kemampuan untuk mengelak dan dia tidak punya orang untuk menolongnya. Itulah makna lain dari wa hussila ma fis sudur. Maka apa yang kita siapkan, apa yang udah kita siapin Bapak Ibu untuk ini semuanya? Ya. Ya. Dan tempat itu semua bukan di hati, tetapi di sudur, di dada kita. Makanya Allah Subhanahu wa sampaikan alladzi yuwaswisu fi itu. Karena hati itu tempatnya pengetahuan terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati itu sudah disetting cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dasarnya. Tapi dada kita inilah yang nanti menjadi tempat masuknya pertama kali setan itu. Iya, bukan di dalam hati, bukan di dalam hati kita, tapi di dada kita. Makanya niat itu penting sekali. Itu ya. Dan itulah kenapa a'malul qulub itu lebih utama dibandingkan a'malul jawarih. Amal soleh hati kita itu terkadang lebih utama dibandingkan amal soleh fisik kita. Kenapa? Karena ada orang yang kelihatannya dia sombong tapi hatinya ternyata enggak. Sebaliknya, ada orang yang kelihatannya baik tapi hatinya sombong. Itu. Saya kasih contoh yang sederhana saja, Pak. Kita di jalan melihat orang di hadapan kita Lamborghini kehebatan, Bu. Alphard aja yang sering kita lihat. Itu kalau kita lihat Alphard lewat depan kita, itu kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan kita hasad kepada orang yang naik Alphard itu. Ya. Atau kemungkinan lain kita paling enggak berdoa untuk diberikan seperti itu. Dua-duanya unsurnya adalah dunia. Tapi kita nggak tahu orang di dalam Alphard itu ternyata dia hatinya itu sedang zikir. Lebih baik mana? Yang Alphard atau yang di luar Alphard? Udah Alphard zikir. Maka kita nggak bisa nilai orang seperti itu. Ya. Maka a'malul qulub, amal soleh hati itu terkadang lebih penting dan lebih utama dibandingkan amal soleh fisik kita. Itu, Pak. Nah, itulah kenapa kita perlu memperhatikan yang ada di dalaman kita ini. Maka Allah sampaikan wa hussila ma fis sudur. Nanti dikorek-korek itu. Korek-korek terus nanti dipisah-pisahkan mana bagiannya masing-masing. Ya. Karena ada orang yang dia pakaiannya bagus, sepatunya bagus, jam tangannya bagus, pokoknya dari semuanya outfitnya dari atas sampai bawah itu nilai bisa jadi 10 juta. Iya, ada kayak gitu, tapi hatinya tunduk kepada Allah tuh ada. Itu. Tapi hatinya tunduk kepada Allah tuh ada. Ya kita yang outfitnya juga nggak sampai 500 ribu tapi hatinya sombong ya ada juga. Itu. Ya. Maka
wa hussila ma fis sudur itu coba perlu ya. Dan itulah kenapa ya, ayat Al-Quran itu seringkali memperhatikan dengan aktivitas hati itu ya. Ya. Maka kalau kita lihat Bu, gambaran orang-orang yang bagaimana terkoneksi hatinya dengan Al-Quran coba. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Itu. Sebelumnya wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu. Yang diperhatikan itu hatinya yang bergetar. Itu. Kalau Imam Ghazali itu menggambarkan hati ini kalau sudah bergetar maka semua anggota fisik itu akan ikutan bergetar. Gitu. Ini yang lainnya hanya impact dari hati. Itu. Ya. Jadi kalau mulut kita kadang-kadang kasar sama orang lain, bisa jadi itu hati kita masih kasar tuh. Hatinya masih kadang-kadang ya seperti itulah. Ya. Ya. Itu kenapa itu? Karena itu hati. Ya. Ya. Maka gambarannya sama beliau itu hati itu adalah raja. Ya. Jadi kalau rajanya itu soleh, rajanya itu baik, maka semua rakyatnya sejahtera. Itu. Jangan dibawa-bawa lagi ke pemimpin Bu, apalagi presiden. Udah biarkan saja itu. Ya. Nah, itu gambarnya seperti itu. Maka kalau raja, presiden, pemimpinnya baik, itu kemungkinan besar rakyat akan sejahtera. Seperti itu fisik dan jiwa kita. Kalau hati kita baik, maka semuanya itu akan baik, karena dia adalah dampak dari hati itu. Ya, karena tidak semua yang tidak terlihat itu tidak baik. Justru seringkali sumber kebaikan itu lahir dari tidak yang terlihat. Itu adalah hati kita. Maka Allah sampaikan, inna rabbahum bihim yauma idzil. Allah itu Maha tahu atas apa yang ada dalam hati kita. Wallahu alam bissawab. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan minggu depan. Ada yang mau didiskusikan sebelum kita sudahi? Terkait tadi kan kalau sudah dapat dikendalikan, kan kalau manusia itu artinya kan liarnya itu karena nafsu. Nafsunya, karena nafsu itu kan pada dasarnya selalu ingin dipuaskan. Kalau harta kan selalu tidak pernah puas, sehingga dia akan menunggu. Udah korupsi tambah banyak. Udah berkuasa 20%, pokoknya harus berkuasa. Kan kalau udah ada kendalinya kekang gitu. Kalau manusia kan bagaimana mengendalikan nafsunya? Apakah kita seperti yang kami selalu kita harus bertahwali gitu ya, mendekatkan, membersihkan diri seperti itu sudah. Nah, kaitannya dengan hati, apakah nafsu itu hubungannya dengan hati dan sudurnya gimana, sehingga hati kita selalu mampu mengendalikan nafsu. Bagaimana kita untuk mengendalikan nafsu itu supaya apa sini sudah puas, jadi kepuasannya tidak lihat, tidak ingin selalu, kalau tidak pernah puas diam diri. Baik Pak, sebenarnya saya juga masih belum bisa mengendalikan hawa nafsu, karena secara umur saya lebih muda daripada Bapak. Cara biasanya gini Pak, ada hadisnya seperti Pak, al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mutasyabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Di antara kedua ini ada yang syubhat. Nah, maka gambarnya seperti ini.
Kenapa yang haram jelas, yang halal itu jelas? Karena yang haram itu ada temboknya, ada pagernya. Yang halal juga ada tembok dan pagarnya. Nah, maka ketika kita bisa mengontrol jiwa kita dengan mencukupi yang halal, itu berarti kita sudah bisa dan kita mengetahui batasan kita di mana. Dan ketika kita menjauhi yang haram, maka kita tahu batasannya itu yang mana. Nah, biasanya penyebab utamanya adalah kita tidak tahu batasan itu, sehingga kita menerobos semuanya. Nah, atau terkadang kita masuk ke dalam hal yang di tengah-tengah itu, bukan haram tapi halal juga masih jauh, atau sebaliknya. Nah, itu Pak. Nah, maka yang paling mudah adalah kita mengetahui batasan yang dibuat oleh agama. Gitu. Kalau kita bisa melakukannya, itu sebenarnya kita sudah mengekang nafsu kita. Itu kita sudah bisa mengekang nafsu kita. Tapi ketika kita masih kadang-kadang melewati batas dan sebagainya, atau kadang kita lupa batasannya, itu kita berarti masih mengikuti hawa nafsu. Itu. Lalu bagaimana caranya? Maka yang pertama, hati kita itu posisinya paling utama. Kalau mau ditingkatkan, hati itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan bawahnya itu adalah sudur kita, hati kita. Nah, maka biasanya setan itu masuk pertama kali lewat sudur dulu. Baru setelah itu bisa dikuasai hati kita, baru dia masuk ke dalam. Setelah dikuasai hati kita, baru dia masuk ke dalam dada, baru dia masuk ke dalam hati. Nah, qalb itu, hati itu baina isba'i rahman. Hati itu berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibullahu ma yasha. Allah itu membolak-balikan sekehendaknya. Maka yang perlu kita pinta adalah pertama kali supaya ditetapkan hati kita dalam ketaatan itu. Itu. Karena yang membolak-balikan hati itu ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya pinta supaya kita dalam ketaatan. Itu yang pertama. Lalu apa aktivitasnya? Aktivitas yang bisa lakukan ada itu tadi. Kira-kira apa hal-hal yang itu membuat nafsu kita itu susah untuk dikekang, maka itu dijauhi. Karena kalau dalam pepatah Arab itu, nafsu itu diibaratkan seperti anak kecil. Itu. Anak kecil itu kalau nggak dididik, nggak diajar, dia akan semaunya saja. Gitu. Anak kecil itu kalau dia tidak disapih oleh orang tuanya, maka dia akan terus nyusui sampai dewasa itu. Dia akan terus nyusui sampai dewasa kalau nggak disapih oleh orang tuanya. Nah, maka bentuk penyapihan itu adalah awal pendidikan untuk anak kecil. Nah, begitu juga dengan kita. Bentuk aktivitas kita, awal kita adalah itu tadi, dengan berupaya semaksimal mungkin menjauhi hal-hal yang itu mendatangkan kesumpekan di dalam hati kita. Jangan gelap, kalau gelap itu bahaya, sumpek sajalah. Nah, sumpek itu kan kadang-kadang nanti masih terang. Kalau gelap itu sudah gelap itu kondisinya sudah dalam ada penyakitnya.
Dia supaya menghilangkan hal yang seperti itu. Nah, itu Kolbin salim itu. itu qalbun salim seperti itu. Di hatinya dia itu hidup jadi nanti. Nah itu. Nah, di antara itu tadi mungkin dengan meminalisir. Apa Bu? Meminimalisir. Itu. Mohon maaf nih, saya agak susah ngomong bahasa Indonesia, nggak terbiasa soalnya. Itu Pak, paling tidak kita memperkecil hal-hal, kemungkinan hal yang seperti itu. Ibu-ibu ada atau bapak-bapak yang lain? Tadi dijelaskan. Bentar Bu. Sebentar Bu. Iya Bu. Itu tadi hubungannya dia selalu mengajak manusia itu lupa akan nikmat Tuhan ya. Lawam itu gampang mengeluh mudahnya. Nah itu hati yang seperti itu yang masuk dalam nanti kategori kanud. Nah itu ya, orang gampang ngeluh itu kan susah untuk diajak untuk bersyukur. Jadi yang ada ceritanya susah terus, nggak ada cerita yang seneng. Semua kita, aduh lagi begini sih, ketemu lagi juga, gini lagi tuh. Kayak nggak pernah cerita yang enak-enak gitu. Ceritanya kesusahan terus. Nah, seperti itu. Nanti dulu Bu, ada Bapak tadi dulu. Jangan Pak. Ya, terima kasih. Dalam ayat 1 itu Bapak dia itu kan tadi Ustaz menceritakan bahwa kuda aja dia dalam mengikuti perintah tuannya pantang menyerah sampai terkena. Nah, ini manusia kan mungkin dalam tadi mengalami beberapa ujian mudah putus asa gitu. Nah itu dengan apakah itu yang dimaksudkan kayak perintah Allah dalam surat Fa'idha farokta fangsotu wa ila robbika fargob, itu apa ada kompetensinya di sini bisa bahwa kita walaupun perasaan sudah selesai tapi sebenarnya selesainya kita kan di dunia ini sampai kubur gitu. Yeah. Jadi harus berjuang terus, pantang menyerah gitu. Apakah benar makna Fa'idha farokta fangsob itu? Iya, bisa termasuk hal yang seperti itu Pak. Bisa. Iya, karena memang dalam hadis lain juga ketika kita selesai dari satu kebaikan yang sudah kita lakukan, maka beralihlah kepada kebaikan yang lainnya. Itu. Iya. Ya betul. Maka sebisa mungkin terus beralih dalam kebaikan. Enggak Bapak? Ibu. Ujian itu ada kebaikan keburukan, ada ujian. Kemudian kita harus bersyukur atas apapun yang terjadi dalam hidup ini. Kalau seandainya kita mendapat kebaikan, sepertinya mudah untuk bersyukur. Nah yang jadi pertanyaannya, bagaimana cara kita bersyukur di saat kita ditimpa musibah atau ujian? Ibu udah pernah ngerasain belum? Sudah pernah merasakan belum? Sudah? Enggak, sudah bisa merasakan bagaimana bersyukur dalam musibah? Baik Ibu. Jadi bagaimana kita tetap ada rasa syukur
dengan musibah yang kita alami. Saya kemarin pernah ngasih contoh seperti ini, Bu. Ibu ada flight jam 1 dari Husen ya, ke Medan. Nah, ternyata ibu sudah prepare berangkat dari rumah jam 11. Lalu di jalan bukan macet, ternyata kendaraan yang ibu gunakan malah mogok. Nah, lalu ibu beralih ke alat transportasi online. Nah, untuk mendapatkannya itu butuh waktu setengah jam. Sudah sampai jam 12. Nah, di tengah perjalanan ternyata mogok lagi tuh. Akhirnya harus berganti dengan kendaraan yang lain. Sampai di bandara jam 12 kurang seperempat. Tadi jam berapa? Jam 1 ya? Nah, sampai bandara jam 1 kurang seperempat. Nah, ternyata boardingnya baru ditutup 5 menit sebelum ibu sampai. Apa yang pertama kali menjadi respon kita ketika itu? Kesel. Oke. Mengeluh. Ya. Setelahnya flight terbang jam 1 tepat. Nah, itu. Lalu ternyata pesawatnya terjadi kendala mesin yang mengharuskan dia balik lagi ke bandara. Dan itu membutuhkan waktu perbaikan kurang lebih 2 jam. Kondisi pertama ibu sudah kesel dengan Allah. Gitu. Lalu sadar. Akhirnya minta ampun. Dan tanpa diketahui ibu dapat informasi pesawatnya balik lagi ke bandara karena ada kendala mesin. Dan setelah itu ibu diperbolehkan untuk mengikuti menggunakan pesawat yang sama yang awalnya ibu nggak bisa. Nah, itu. Nah, seperti itulah kurang lebih. Rasa syukurnya terakhir itu adalah ketika kita pertama kali dibenturkan dengan ujian tersebut. Nah, itu responnya itu di mana kita? Kalau ketika langsung ibu sudah ditutup boardingnya 5 menit yang lalu sudah ditutup, nggak bisa. Nah, itu. Ketika itu kita bilang alhamdulillah, nah, itu gambaran kita bersyukur atas musibah yang Allah ujikan. Bisa kan? Paling tidak ketika kita mendapatkan kondisi seperti itu, kita tidak, ini minimal kita tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, itu sudah bagus. Itu sudah bagus. Gitu. Nah, lalu kita sadar gitu. Ya, mungkin belum rezeki dan sebagainya. Makanya kalau dalam ungkapan dalam ungkapan bahasa Arab itu, setiap apapun kondisi kejadian yang tidak mengenakkan yang kita alami, itu selalu ungkapannya ada la'allahu khairun. Semoga saja nanti datang setelahnya kebaikan. Itu. Nah, itu yang perlu kita tanamkan. Apapun bentuknya, maka la'allahu khair. Ya, kita nggak tahu nanti ada kebaikan apa di balik itu. Nah, itu. Nah, cuman memang itu perlu dicoba. Bukan perlu dilatih, perlu dicoba. Ya. Termasuk khusnuzon juga bisa, Pak.
kumpul sama kalau di kantor dulu mudah, dan sebenarnya bisa berubah. Betul. Ketika dapat bonus, Alhamdulillah. alhamdulillah ketika teman beda, Lebih besar? jadi kesel. Kesal. Ya. Beberapa waktu detik. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam kebaikan dan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijaga hati kita dari sikap, dan Allah lindungi hati kita dari sifat-sifat yang tidak baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua husnul khotimah. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum fi ri'ayati wa dhimmatihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.